Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai depresi. Ada beberapa gejala yang tumpang tindih antara stres dan depresi, seperti sulit berkonsentrasi, tidak bersemangat, dan kehilangan minat pada hal-hal yang sebelumnya selalu dinikmati. Padahal stres, depresi, dan gangguan kecemasan memiliki perbedaan. Umumnya tanda-tanda depresi lebih terasa melelahkan dan bisa menghambat aktivitas sehari-hari penderitanya. Ciri-ciri depresi biasanya ditandai dengan memburuknya suasana hati yang menetap selama berminggu-minggu atau lebih dari 6 bulan berturut-turut. Berikut ini beberapa gejala depresi yang umum terjadi pada orang dewasa. Gejala depresi dari segi psikis. Suasana hati memburuk secara drastis, merasa sedih terus-menerus, merasa putus asa, merasa tidak berharga dan tidak berdaya, tidak minat melakukan apapun, sering menangis terseduh-seduh, terus-terusan diselimuti perasaan bersalah, merasa kesal, gampang emosi, dan tidak toleran terhadap orang lain, sulit mengambil keputusan, tidak bisa merasakan kebahagiaan atau kesenangan sedikit pun dari situasi dan kejadian yang positif. Selalu merasa cemas dan khawatir, berpikir untuk bunuh diri atau melukai diri sendiri. Gejala depresi secara fisik misalnya, bergerak atau berbicara lebih lambat dari biasanya, banyak makan atau justru malas makan. Berat badan turun atau naik drastis karena nafsu makan berubah. Sembelit, merasa sakit di sekujur tubuh tanpa sebab, tampak lemas, lesu, tidak berenergi, atau selalu kelelahan. Gairah seks menurun, bahkan hilang sama sekali. Menstruasi tidak teratur, timbul gangguan tidur, termasuk insomnia, bangun kepagian, atau justru banyak tidur. Gejala depresi yang memengaruhi kehidupan sosial, tidak bisa bekerja atau beraktivitas seperti biasa, tidak fokus dan sulit berkonsentrasi, menutup diri, menghindari bersosialisasi dengan teman dan keluarga, mengabaikan atau membenci hobi dan kegiatan yang sebelumnya sangat disukai, sulit berinteraksi di rumah dan lingkungan kerja, bahkan sangat rentan menghadapi masalah dengan orang sekitar. Penderita depresi tidak selalu merasakan gejala yang sama, tergantung pada keparahan depresi yang dialami. Namun, umumnya mereka mempunyai perspektif negatif mengenai 3 hal ini yang dikenal dengan cognitive triad, yaitu perspektif negatif terhadap diri sendiri, perspektif negatif terhadap sekitar, lingkungan, dan dunia tempat hidupnya, dan perspektif negatif tentang masa depannya. Selain itu, ada beberapa jenis depresi yang bisa terjadi. Yang pertama, depresi mayor. Kondisi ini ditandai dengan munculnya perasaan sedih, kehilangan ketertarikan, atau gejala-gejala depresi lainnya setiap hari, hampir setiap saat, dan berlangsung lebih dari 2 minggu. Memiliki 5 dari 8 ciri berikut. Yang pertama, kehilangan ketertarikan dan tidak mendapatkan lagi kesenangan dari semua jenis aktivitas, bahkan hobimu tidak lagi menyenangkan. Berat badan turun tanpa melakukan program diet atau naik secara drastis. Perubahan dalam sebulan diperkirakan berbeda sekitar 5% dari bobot tubuh biasanya. Ada juga kehilangan atau penurunan nafsu makan. Yang ketiga, insomnia. Tidak bisa tidur atau kesulitan untuk tetap tidur, atau hipersomnia, terus-menerus ingin tidur. 4. Terus merasa capek dan tidak berenergi. Bahkan aktivitas sekecil apapun seperti mandi dan memakai baju menjadi sangat sulit dan memakan waktu yang sangat lama. 5. Perasaan tidak berharga atau bersalah yang berlebihan dan tidak sepatutnya.
6. Kemampuan berpikir atau berkonsentrasi menjadi berkurang atau menjadi sering ragu-ragu dalam bertindak. Terlihat sering bingung atau menjadi sulit mengingat. Hal ini dapat berdasarkan penilaian pribadi atau orang lain. Pikiran berulang-ulang mengenai kematian dan adanya pikiran bunuh diri. Terjadinya aktivitas motorik yang berlebihan dan tidak bertujuan hingga menimbulkan kelelahan yang terlihat. Misalnya berjalan bolak-balik di dalam ruangan tanpa alasan. Bahkan bila semakin parah, maka gerakan dapat menimbulkan potensi bahaya, misalnya menggigit bibir dan kuku hingga berdarah. Yang kedua, distimia. Distimia adalah mood depresif kronis pada hampir sepanjang waktu dan menetap sedikitnya selama 2 tahun. Pada distimia, gejala depresinya tidak terlalu parah, tetapi sering bentuk depresinya bertahan selamanya. Orang dengan distimia mengalami masalah yang disingkat dengan SIDS, yaitu sleep disturbance atau gangguan tidur, energi decrease berkurangnya energi, konsentrasi decrease menurunnya konsentrasi, appetite change perubahan nafsu atau selera, kemudian self-esteem dan hopelessness. Pasien menggambarkan distimia sebagai mood depresi selama sekurang-kurangnya 2 tahun dengan nafsu makan yang rendah atau berlebihan, insomnia atau hipersomnia, tidak ada energi, harga diri yang rendah, sulit konsentrasi, tidak bisa memutuskan masalah, dan tidak mempunyai harapan. Pasien hampir sepanjang hari murung, sedih, lelah, dan anhedonia dengan perasaan yang inadequat, sering menuntut dan mengeluh, menyalahkan diri sendiri, tetapi pada saat yang bersamaan mencela orang lain. Pasien distimia bukan orang yang pandai membawa diri dan pergaulan mereka cenderung tidak stabil. Yang ketiga, gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mood yang ditandai dengan perubahan suasana perasaan atau emosi yang drastis pada 2 periode waktu. Saat mengalami bipolar, seseorang bisa mengalami episode mania, sangat senang, dan episode depresi mayor, sangat sedih dan terpuruk. Yang keempat, depresi postpartum. Kondisi ini biasanya dialami oleh wanita yang baru saja melahirkan. Umumnya depresi postpartum akan ditandai dengan munculnya gejala depresi mayor dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan setelah melahirkan. Yang kelima, premenstrual dysphoric disorder. Pada beberapa wanita bisa muncul keluhan dan gejala depresi saat sebelum dan selama menstruasi. Hal ini disebut dengan PMDD. Hal ini berbeda dengan gejala PMS. 6. Depresi atipikal. Depresi atipikal akan ditandai dengan munculnya beberapa gejala depresi yang terkadang tidak khas. Misalnya peningkatan berat badan drastis, tidur yang berlebihan, sedih yang berlebihan dengan penolakan. Biasanya gejala tersebut dapat mereda dengan adanya suasana atau kejadian positif. Jika depresi disertai dengan gejala psikotik seperti adanya halusinasi, gangguan pola pikir atau waham atau delusi, kondisi ini disebut dengan psychotic depression. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nantikan video selanjutnya. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad,
things you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray